Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat datang di acara Ramadan series kita dengan tema beningkan dari hati. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang amalan-amalan apa aja yang bisa menjadi tazkiyatun nafs untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Hari ini saya akan meneruskan amalan lainnya yang juga bisa menjadi latihan buat kita, menjadi madrasah, sekolah buat kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling banyak berpengaruh kepada kebeningan hati dan kebersihan jiwa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ayat-ayat kami yang di dalamnya ada obat dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sering banget ngasih tahu ke kita kalau ayat Al-Quran itu syifa. Syifa lima fis sudur, syifa lil mu'minin. Syifa itu artinya obat ataupun penyembuh. Sehingga kalau kita bertanya, obat seperti apa yang ada di dalam Al-Quran? Apakah obat untuk penyakit fisik kita? Seperti sakit kepala, sakit perut, dan seterusnya. Ternyata para ulama mengatakan maksud dari kata syifa atau obat ini adalah obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita atau dada kita atau hati kita. Makanya disebut dengan syifa lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada di dalam dada manusia. Sehingga kalau kita pengen membersihkan hati, membeningkan hati kita, membersihkan jiwa kita, maka salah satu di antara obat untuk membersihkan itu semua adalah dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Kita baca ayat-ayat tentang keagungan Allah, kita tadabbur ayat-ayat tentang kiamat, tentang akhirat. Karena sesungguhnya mengingat kematian, mengingat akhirat dengan membaca Al-Quran, itu sebuah obat dan juga pembersihan terhadap penyakit-penyakit hubbud dunia di dalam hati kita, cinta dunia di dalam hati kita. Makanya dulu para sahabat itu kalau lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa, lagi terganggu perasaannya karena urusan dunia, karena urusan harta, karena urusan dengan manusia, maka mereka menghabiskan malam mereka dengan membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Itu juga alasan kenapa turun surat Al-Muzammil. Ketika Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan kecewa, kemudian Nabi pulang ke rumah untuk healing dengan cara tidur, ternyata Allah membangunkan Nabi dari tidurnya. Jadi healingnya bukan tidur, healingnya bukan jalan-jalan, tapi healingnya kata Allah, Qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Apa maksud perlahan-lahan? Supaya membacanya dengan penuh perenungan, tadabbur, dan bisa dihayati makna-maknanya. Makanya yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, kita khatam Al-Quran, sehingga ayat-ayat yang kita baca secara perlahan-lahan lalu kita pahami maknanya akan menjadi syifa, obat untuk membeningkan hati kita dan membersihkan jiwa kita. Khusus untuk bab membaca Al-Quran, saya nanti akan sharing juga kontennya di YouTube dengan durasi yang lebih panjang. Saya akan sharing tentang gimana cara membaca Al-Quran yang sampai berpengaruh ke dalam hati dan jiwa kita. Gimana cara kita membaca Al-Quran tetapi kita berkesan dengan maknanya padahal kita nggak ngerti bahasa Arab. Ayat apa aja yang paling gampang untuk bisa touching di hati kita. Nanti saya akan sharing itu semuanya di dalam konten YouTube dalam program yang sama, Ramadan Series, Beningkan dari Hati. Barakallahu fikum.